Oke, yang lainnya mana nih? Sebelum mulai ada yang mau bertanya? Jadi ini nanti kalau batas waktunya udah habis, kita lanjut lagi ya. Saya udah setting dua sesi soalnya. Udah setting dua ruang. Oke, oke. Sebelum mulai ada yang mau bertanya? Ini tanggal 21 nih ya. Nanti sore ada ini apa? Ada debat eh cawapres ya. Batasnya sampai itu ya, sampai debat cawapresnya dimulai ya. Oke. Iya, Bu. Oke, udah kita mulai aja ya. Oke. Jadi jadi gini, saya ingin menuntaskan mengenai jaringan saraf tiruan. Oke, kemarin kan baru preambul ibaratnya ya. Ini saya ingin menuntaskan. Kenapa? Eh, Artificial komputasional ya itu nanti ke depannya banyak banyak ke depannya itu yang berkaitan dengan artificial neural network itu akan berkembang. Percepatannya lebih cepat dibandingin eh, teknik informatika bidang yang lain ya. Karena sekarang aja nih ya untuk artificial neural network itu udah implementasinya udah di hampir semua bidang ya, hampir semua bidang itu menggunakan artificial neural network. Awalnya mungkin yang berkembang itu eh, di kesehatan, di kedokteran ya, karena kan berkaitan dengan tadi saraf otak manusia. Nah sekarang nggak hanya di kedokteran, bahkan di manajemen, manajemen aja yang udah itu canggih level atas ya, itu analogi skema pola pikir dari artificial intelligence itu digunakan loh manajemen coba. Jadi one day itu saya ikut sebuah kayak seminar konsorsium gitu ya manajemennya buat leadership gitu ya. Itu pola pikirnya, pola ini pakai pola pikir artificial neural network. Ini juga ya, aplikasinya bisa kemana-mana ya. Makanya ini saya mau eh untuk rekan-rekan saya mau perdalam, bukan memperdalam, share ya mengenai artificial neural network ini dua sesi ini ya. Nanti kalau misalnya kurang kita nambah lagi ya. Oke, tapi nanti kurang sih. Jadi the next ya saya akan fokus ke artificial neural network algoritma backpropagation. Itu lebih menarik tuh. Tapi nanti kita ini dulu ya. The nextnya baru ya. Oke, kita mulai aja ya. Rekan-rekan udah terima materinya kan? Yang kemarin ya untuk mungkin di pertemuan pertemuan berapa 7, 9 dan sebagainya ya. Oke, artificial neural network. Oke, oke. Ini kemarin udah saya terangin belum? Belum ya. Jadi gini, otak manusia itu, kita pakai teori dulu deh. Jangan tiba-tiba otak manusia ya. Hmm. Oke, lihat nggak? Ya, Bu. Ya, ya. Oke. Jadi artificial neural network bahasa ininya jaringan saraf tiruan.
Di mana jaringan saraf tiruan adalah salah satu representatif buatan ya dari otak manusia yang selalu mencoba untuk mensimulasikan proses pembelajaran pada otak manusia tersebut. Ya, jadi jaringan saraf tiruan itu adalah sebuah metode, sebuah ilmu ya di mana untuk mensimulasikan proses belajar atau proses atau kinerja dari otak manusia di dalam tubuh manusia, di dalam tubuh kita. Ya, dari otak manusia, lalu pusat dari manusia itu adalah di otak. Nah, jaringan saraf tiruan itu adalah eh, pembelajaran atau representatif atau kecerdasan buatan ya di mana manusia mencoba untuk mensimulasi, untuk belajar, untuk mengetahui kinerja dari otak manusia di dalam saraf di dalam tubuh manusia ini. Oke ya. Kalau kita karena gini, ini kaitannya kadang saya ketika menerangkan tuh saya kaitkan dengan eh, karena saya orang Muslim ya, jadi saya kaitkan dengan ini Muslim ya. Jadi alam semesta ini, Allah ini itu itu adalah maha segala gitu kan. Nah, dia menciptakan alam semesta dan manusia. Oke. Yang wujud asli ya makhluk kan emang nggak hanya manusia aja ya. Kalau kita di musim di Lilith ada namanya malaikat, ada namanya jin, ada namanya setan, ada namanya manusia. Oke. Yang kita lihat sekarang ini adalah manusia, di mana manusia itu emang ciptaan langsung dari Tuhan, dari Allah. Ketika rekan-rekan belajar kecerdasan manusia, kecerdasan buatan, maksud saya kecerdasan buatan, AI, kan di awal tuh dijabarkan ada kecerdasan alami, ada kecerdasan buatan, kan gitu. Di mana kecerdasan buatan itu adalah buatan dari manusia. Di mana manusia itu adalah dia memiliki kecerdasan alami yang dikaruniakan dari pemilik alam semesta ini atau Allah atau Tuhan. Itu adalah kecerdasan alami. Dan kecerdasan alami itu adalah di atas dari kecerdasan buatan. Ya, harus paham. Kecerdasan alam itu adalah di atas dari kecerdasan buatan. Kenapa? Yang memberikannya adalah pemilik alam semesta ini. Jadi otak kita ini semua manusia itu yang memberikannya adalah Allah, Tuhan. Gitu. Nah, kecerdasan buatan apa turunan berjalan dengan kehidupan dan kemajuan teknologi juga kemampuan manusia berpikir, maka dibuatlah kecerdasan buatan. Ada istilahnya kecerdasan buatan. Yang implementasinya adalah manusia bisa bikin robot kan gitu. Manusia bisa bikin komputer. Komputer itu adalah salah satu implementasi hasil dari kecerdasan buatannya manusia atau ya kecerdasan buatan dari kecerdasan buatan alami ya kan? Komputer, robot ya. Bahkan sekarang lebih banyak lagi dan hampir semua kehidupan sekarang menggunakan istilah AI di mana AI itu adalah kecerdasan buatan yang bikinannya manusia yang memiliki kecerdasan alami. Sekarang ini ya sehingga karena kecerdasan pokoknya adalah kecerdasan alami yang dimana itu ada di dalam otak manusia ya maka orang-orang para cendekiawan akademisi ya mulai mencoba mempelajari stimulus mencoba mempelajari kinerja dari otak manusia itu sendiri gitu. Kan tadi saya bilang, jaringan saraf tiruan itu adalah otak dari eh, ilmu dari intinya dari AI. Ya. Jadi jaringan saraf tiruan itu adalah bisa dibilang intinya dari AI. Dengan mengetahui kinerja simulasi proses dari otak manusia, manusia bisa membuat robot. Jadi eh, manusia bisa membuat robot itu dia udah mempelajari jaringan saraf tiruan. Jaringan saraf tiruan itu sebenarnya di muka bumi ini udah dipelajari dari setelah Perang Dunia Kedua 1942-an. Ya, Perang Dunia Kedua berakhir kan ketika Amerika menjatuhkan bom ke Hiroshima Nagasaki di Jepang. Ya, dari situ para cendekiawan
itu mempelajari dari situ juga banyak proses. Nggak apa-apa ya, saya terangin begini ya, supaya rekan-rekan tahu ya. Kronologis, kenapa sampai dibilang jaringan saraf keturunan itu adalah otak dari AI yang akan berkembang ke depannya ini eh, dalam kehidupan manusia. Jadi gini, ketika awalnya itu ketika Amerika diserang oleh Jepang, ya itu di Pearl Harbor waktu itu Hawaii ya itu bahkan dicatat di sejarah-sejarah bahkan dibikin filmnya di mana di situ Amerika luluh lantah karena apa Amerika nggak tahu ada pesawat Jepang masuk poinnya kan begitu sehingga bisa diserang habis-habisan sampai hancur dan sebagainya nah itu Amerika dan Barat waktu itu marah selain marah merasa dibodohi gitu kok eh, padahal itu negara Jepang, negara superior kan kita gitu. Kok diserang aja sampai nggak tahu kan gitu. Sampai akhirnya Amerika dan Barat mengumpulkan orang-orang pintar cendekia. Gimana nih caranya supaya kita nggak diserang lagi, nggak dibodohi lagi kayak gini gitu kan sama Jepang. Nah, akhirnya oke, kita harus tahu nih, ketika nanti musuh Jepang dan lain sebagainya masuk ke wilayah kita, kita harus tahu ada pesawat itu udah datang, kita harus tahu. Nah, pada saat itu ada seorang cendekia namanya Alan Turing. Ada beberapa sih, tapi yang terkenal Alan Turing. Kebetulan saya nonton filmnya waktu itu, filmnya nggak di itu publik ya, filmnya yang buat Jerman apa Eropa saya lupa deh, apa Inggris ya. Nah, itu diceritakan eh, lalu si Alan Turing ini ketemu Ratu Inggris waktu itu, Elizabeth ke berapa ya? Dua kalau nggak salah. Ya. Eh, terus dia diserai tugas nih kan sama Amerika juga. Nah, dia orang Yahudi. Jadi jangan heran ya, di muka bumi ini ada emang Allah melebihkan bangsa Yahudi dan itu ada di Al-Quran. Saya sampai periksa di Al-Quran. Ya. Berarti memang Allah menciptakan bangsa Yahudi itu tingkat kecerdasannya di atas rata-rata. Tapi di satu sisi eh, Allah juga tidak memberikan bangsa Yahudi itu negara. Makanya dia menyerang Palestina. Itu terkait sana ya. Oke. Tuh, jadi Israel itu emang Allah dikasih kecerdasan tingkat tinggi. Jadi seperti itu ya adanya di muka bumi. Kita orang orang teknik, orang informatika tuh harus tahu luas segala hal sehingga kok ini begini, kita jadi tahu oh ini hubungannya gini gitu loh. Kebetulan saya emang orangnya kepo kan, mau belajar apapun jadi eh, di baliknya ini apa saya jadi paham. Oke, kita balik lagi ke situ ya, ke Alan Turing. Alan Turing itu keturunan Yahudi, jadi dia itu waktu zaman Nazi Jerman keluarganya sempat dicari. Jadi Nazi Jerman ini Perang Dunia Pertama ya. Itu dia karena merasa dia lebih tinggi. Mungkin rekan-rekan kalau mau lebih tahu belajar deh sejarahnya ada. Dia merasa dia tinggi dan dia tahu dia ternyata baca Quran juga ya. Dia tahu bahwa di dunia ini ada bangsa yang dilebihkan otaknya. Makanya dia memerangi orang Yahudi orang Arya waktu itu istilahnya namanya. Ya kecerdasannya di atas rata-rata di perang. Nah kebetulan keturunan istilahnya nenek moyang kakek neneknya si Alan Turing ini selamat sehingga lahirlah si Alan Turing yang mewarisi otak yang cerdas gitu. Nah Alan Turing ini dia lalu membuat sebuah komputer. Nah dia termasuk salah satu cendekia yang membuat komputer pertama kali dari tabung. Di mana komputer itu lalu dia bikin di film itu dikasih lihat tuh. Lalu dia bikin kayak sekarang tuh istilahnya router, tapi routernya bukan yang modern kayak sekarang. Dia ada tabungnya, tapi ada kelap-kelipnya. Di mana router itu bisa menangkap sinyal pesawat yang datang. Oke. Nah, jadi pada saat itu momen itu adalah awal dari semua ilmu, ilmu komputer, ilmu radar ya ilmu radar ya ilmu komputer ilmu radar lalu juga ilmu tadi artificial intelligence heuristik di mana dengan itu heuristik itu ternyata dia yang menemukan tuh walaupun namanya waktu itu bukan heuristik ya
mungkin search, jadi bisa mencari gitu kan. Jadi dengan adanya search dengan mengirimkan sinyal, sinyal itu bisa mencari search bunyi suara. Nah, itu udah search tuh. Nah, di dalam artificial intelligence kan ada 5 komponen. Salah satunya apa? Heuristik, mencari search itu udah berjalan ilmu. Oke, waduh. Nah, dari situ sampai akhirnya eh, mereka bisa si Jepang nyerang udah tahu sebelum nyampe wilayah Amerika dan sekutu udah bisa diserang sampai akhirnya menemukan tadi bom atom itu. Amerika membuat bom atom dengan uranium ya. Nah, di situ ada apa? Mungkin rekan-rekan pernah belajar ilmu fisika ya atau ilmu kimia yang polarisasi sehingga pertemuan dua kimia yang menghasilkan energi besar ya kayak uranium itu. Kurang lebih begitu. Ya. Oke. Dan setelah Perang Dunia Kedua Amerika menang, ya, para cendekiawan itu nggak berhenti di situ. Ya, nggak berhenti di situ sampai akhirnya ada salah satu cendekiawan juga orang Rusia. Saya lupa. Saya punya bukunya tebal tuh. Itu perjuangan juga dapat yang bukunya. Nah, itu dia eh, membuat pada saat itu udah berpikir, udah mewacanakan mengenai tadi teknologi artificial intelligence bahwa otak manusia itu di tahun segitu dia udah bisa otak manusia itu terdiri dari apa stimulusnya lalu dendritnya itu jaringan-jaringan dan sebagainya itu udah ada maka nggak heran ketika tahun 90-an bangsa Barat itu udah bisa bikin robot. Mungkin rekan-rekan belum lahir ya waktu itu ya. Jadi pada tahun 1990-an waktu itu, saya masuk kuliah tuh, Amerika udah bisa bikin robot. Pada saat itu saya berpikir, gila canggih benar ya. Kok bisa begitu ya? Seperti itu ya. Tapi sekarang berjalan waktu, oh pantas saja. Mereka udah mempelajari ini, teknologi jaringan saraf tiruan. Gitu. Mekanismenya gimana dari otak manusia ke ini itu mereka udah pelajari. Ya walaupun kita terlambat ya nggak apa-apa, ya nggak. Makanya belajar sehingga ketika nanti seperti saya bilang tadi, era ke depan dunia ini adalah eranya IT, apalagi revolusi industri kelima nanti motor penggeraknya adalah IT. Eh, itu bisa diprediksikan nanti AI dan ilmu-ilmu turunannya itu yang akan berkembang ya dan juga multimedia. Itu. Nah, AI turun-turunnya yang berkembang itu benang merahnya itu nanti apa? Kalau kalian ini jaringan saraf tiruan, artificial neural network. Oke, makanya saya fokuskan belajar ini. Saya ingin ajarkan rekan-rekan ini ya, jaringan saraf tiruan ini lebih dalam. Oke, kemarin saya udah ajarkan mengenai apa istilahnya itu mekanisme dari otak manusia kan ya? Udah belum? Kalau belum ngomong aja. Udah belum? Belum ya? Halo, Mas Firmansyah, udah belum? Halo, kok nggak Yang ada mana? suara ya? Mekanisme otak manusia, neuron gitu. Neuron udah belum? Hmm, udah belum, Mas? Belum ya? Dengan Diam saya aja sih berarti belum. belum ya? Belum ya? Oke, Iya. oke, saya dari awal deh kalau gitu deh. Oke ya. Ini dari awal. Oh, belum ya? Hmm, ya udah ini. Oh, ini ya. Oke, ini. Ini apa kita agak belajar biologi dikit ya. Iya. Ini adalah skemanya dari neuron eh, ya neuron yang ada di tubuh kita. Oke. Di dalam tubuh kita ya tiap sel dalam otak manusia ya.
Ini mengibaratkan setiap sel yang ada di dalam otak manusia nih. Ya, itu di dalam sel di dalam otak manusia itu terdiri dari tadi nukleus, ya, akson, lalu output. Ya. Nah, di dalam artificial intelligence, otaknya ini, nukleus ini itu disebut neuron. Oke, di dalam nukleus ini kan ada dendrit nih. Nih dendritnya banyak ini ya. Jadi dalam otak kita ini banyak terdiri dari dendrit dan termasuk sel tubuh, sel body kita terdiri dari dendrit-dendrit itu urat saraf kalau di dalam badan kita ya. Nah ini di dalam mekanismenya eh, neuron, neuron itu adalah input ya, input. Oke, lalu ini adalah output. Action itu adalah istilahnya prosesnya. Action ini bisa bisa pendek, bisa panjang, ya. Nah, sehingga action ini juga mempengaruhi dari output, gitu ya. Oke, ini. Ya, ini secara garis besar mekanisme dari neuron otak manusia. Rekan-rekan wajib paham ini, mekanisme ini. Karena di dalam artificial neural network ini adalah pusatnya eh, apa istilah pusatnya sistem. Jadi wajib tahu mekanismenya dari sistem ini, neuron ini. Ya, jadi si ilmuwan Rusia itu yang turunan Yahudi, dia udah menerangkan ini nih Mas, mekanisme dari neuron. Dan itu di dalam nanti algoritma backpropagation neural artificial neural network yang saya riset, kebetulan saya riset ya, saya fokus ke backpropagation, itu ada 9 rumus yang menerangkan mekanisme dari ANN ini. Saya singkat artificial neural network ANN ya, dari ANN ini. Itu mekanismenya ini, pusatnya ini, ya. Nah, ini ya. Nah, ini neuronnya nih, neuronnya sel body W1 X1 ini adalah dendritnya. Nah, ini adalah outputnya. Sebentar, lebih enak gambar yang tadi sih. Nah, tadi udah ya, sel body ya. Oke ya. Nah, jadi ini neuronnya nih, tadi yang tengah ini. Nah, yang dendrit itu tadi X1, X2 sampai XN, bisa jutaan. Ini adalah input. Ya, ini adalah input. Oke. Nah, ini Exxon yang tadi yang saraf yang luar itu tadi itu adalah outputnya. Oke. Nah, ini adalah sel body sederhananya. Oke. Di dalam jaringan saraf tiruan dibentuk sebagai genetik model matematika dari jaringan saraf biologi dengan asumsi sebagai berikut. Oke. Jadi ini eh, sel saraf kinerjanya ini bisa digeneralisasikan, bisa didescribe dengan model matematika ya ini. Oke, supaya apa? Supaya kita lebih mudah mempelajarinya. Mempelajari simulasi, mempelajari proses kinerja dari otak manusia. Oke. Oke, pemrosesan informasi terjadi pada banyak elemen sederhana atau neuron. Nah, ya jadi neuron ini inputnya banyak nih, bisa jutaan. Sinyal dikirimkan di antara neuron-neuron melalui penghubung-penghubung yang tadi akson. Oke, penghubungnya jadi dari neuron ke output itu banyak penghubung. Penghubung antara neuron memiliki bobot yang akan memperkuat atau memperlemah sinyal. Oke, jadi maksudnya bobot itu adalah ini. X1 di mana X2 dan sampai Xn itu adalah input. Ini mempunyai bobot. Bobotnya bisa dinominalkan. Oke. Jadi yang tadi.
mekanisme cara biologisnya dari otak manusia. Nah, ini bisa digeneralisasi, bisa didescribe, bisa disimulasikan dalam bentuk ini, dalam bentuk model matematika. Input, proses, output dalam bentuk teknis. Gitu. Oke, ya kita lanjut ya. Ini adalah istilah. Hmm. 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 Oke, di dalam jaringan saraf tiruan atau ANN, ANN itu bahasa Inggrisnya ya, Artificial Neural Network. Ya, itu ada dua mekanisme, dua struktur jaringan yang bekerja. Feed forward dan Rayson forward, Rayson network. Ya, feed forward itu bergerak maju. Ya, semua hubungan dari lapisan masukan sampai keluaran melalui satu arah itu bergerak maju, satu arah. Ya, jadi jaringan itu bergeraknya satu arah. Kalau itu dua arah berarti ada dua jaringan. Ada dua jaringan yang berdempetan atau paralel, berdempetan ya. Jadi eh, dalam struktur jaringan ANN itu adalah fitur semua bergerak satu arah maju. Ya. Sinyal mengalir searah dari lapisan masukan ke lapisan tersembunyi atau sampai keluaran. Jadi maksudnya lapisan tersembunyi ini jadi gini. Struktur jaringan ANN itu ada yang single, ada yang multi. Nah, ini yang single layer net. Karena kan udah ada ya, ininya ya, materinya ya. Nah, ini tadi ini adalah X1, X2, ini adalah inputan. Oke, lalu Y1, Y2 output. Dari Y1 ke 2 ini ada jaringan. Di mana ini eh, kalau di dalam ini adalah karena ini layer yang single, maka di ini langsung dari input langsung ke output karena single layer net. Beda misalnya dengan multi layer net, ya. Dari input ke output itu ada hidden layer atau lapisan tersembunyi. Ya, seperti ini hidden layernya Z1 dan Z2. Ya. Ini X1 dan sebagainya ini adalah input, Y-nya itu adalah output. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Ya, jadi struktur jaringan ada feedforward bergerak maju dan jaringan membentuk ada Rayson network. Jaringan di mana hubungannya membentuk sebuah loop. Ini yang mengalir dua arah maju dan nah, kalau yang Rayson itu adalah seperti ini. Ya. Ini kadang di dalam sebuah jaringan tubuh manusia itu ada jaringan dengan lapisan kompetitif seperti ini. Ya. Jadi ini ada misalnya A1 ini node ya. Lalu dia bergerak ke node yang sebelahnya atau ke sebelahnya atau sebaliknya dan dia bisa bergerak juga ke node itu sendiri. Itu namanya competitive layer net. Ya, competitive layer net. Oke, jaringan dengan lapisan kompetitif. Ini ada sepertinya ya. Oke, berikutnya di dalam ANN itu ada namanya bobot dalam jaringan. Di mana bobot adalah nilai yang menghubungkan sebuah sel dengan sel lain dalam jaringan. Nilai bobot ini menentukan kuat lemahnya hubungan antar sel.
Bobot awal pada suatu jaringan diperoleh secara random atau acak nilai dan diinisialisasikan dengan nilai yang relatif kecil. Jadi, misalnya di sini, ini X1, ini adalah input. Ini dia punya bobot, ya. Inputan itu punya bobot. Nanti eh, melewati hidden layer itu akan berubah sampai select output itu akan berubah. Tergantung dari proses antara inputan X1 ke hidden layer dan juga dari hidden layer ke output. Itu yang mempengaruhi nilai bobot. Nanti kita akan pelajari juga ya. Ini dasar dulu ya. Itu adalah bobot. Oke. Nah, di dalam AMN itu ada yang namanya fungsi aktivasi. Si aktivasi itu kaitannya dengan dinero yang ditengah. Ya, jadi itu kemudian beberapa fungsi aktivasi. Ya, ada fungsi tunggal linear, fungsi tunggal biner, ya, threshold, Hartree, ya. Lalu ada bipolar, ya. Lalu ada pola threshold, ada fungsi linear juga, atau linear ya semua. Ada fungsi saturating linear, ya, itu tergantung dari prosesnya. Oke, karena apa yang dimaksud dengan input, ya, input atau masukan, ya, nilai masukan biner atau bipolar, ya, nilai masukan pada model jaringan syarat yang bersifat diskrit, ya, jadi masukan input yang biner atau bipolar itu bersifatnya diskrit. Input masukan yang nilai masukannya analog, ya, nilai masukan untuk jaringan bersifat kontinu terus menerus itu ada continuous terus menerus. Ya, ada dua sifat dari sifat dalam itu. Keluaran atau output, wah, ya, punya dua. Keluaran ini keluaran terdiri dari suatu pola bit. Ya, jadi nilai keluaran itu dalam suatu pola bit. Nilai biner atau signal atau masukannya biner atau bipolar. Maka outputnya juga bernilai biner. Kalau masukannya bernilai analog, maka keluarannya juga sinyal analog. Ingat ya, kalau melakukan dalam sistem itu adalah biner, maka keluarannya adalah biner. Kalau masukannya berupa analog, maka keluarannya sinyal analog. Dan disesuaikan dengan nilai threshold function tadi. Disesuaikan dengan function tadi, ya. Oke. Berikutnya layer, ya, layer. Ini layer itu adalah sekelompok sel yang membentuk sebuah disk yang memiliki fungsi yang sama. Ia telah bisa melakukan perhitungan sendiri-sendiri. Jadi setiap lapisan layer di dalam NN itu melakukan perhitungan sendiri-sendiri. Kita belajar, ya. Layer karena dia melakukan sendiri-sendirinya, ya. Nah, jadi tiap layer melakukan penghitungan sendiri-sendiri dan memberikan hasilnya pada lapisan berikutnya. Ya. Lapisan layer terdiri dari apa? Terdiri dari lapisan input, di mana dia terhubung dengan tiga input data di awal. Lapisan tersendiri atau hidden layer, biasa kalau di itu hidden layer. Hidden layer penghubung antara lapisan itu dengan lapisan output. Oh ya, kan tolong di apa namanya di record. Tuh kan siapa? Mas lupa saya. Tolong di record dong. Atau siapa? Mbak Keti ya. Tolong di record dulu. Saya nanti. Coba di record.
Ini nanti tantangannya belum. Output adalah berhubung dengan jumlah target data. Output ini di dalam Recording in ANN, progress. output yang di dalam ANN itu tergantung dari bobot atau nilai input, tergantung dari kalau dia melewati lapisan tersembunyi, tergantung dari uh, aktivasi fungsi dari lapisan tersembunyi tersebut. Maka hasilnya berupa outputnya. Yang Jadi output itu tergantung dari lapisan input, tergantung dari lapisan tersembunyi atau hidden layer. Ya, tergantung dari input layer, tergantung dari hidden layer. Ya. Nah, hidden layer, misalnya di dalam sebuah IM, jaringan hidden layernya misalnya 10, itu melakukan sendiri-sendiri. 10-nya. Misalnya 1.000.000, sendiri-sendiri. Oke, nanti mekanismenya bagaimana? Nanti ya. Lalu di dalam ANN, jaringan saraf kedua, ada dua proses pembelajaran. Ada dua proses pembelajaran. Kan wajib tahu ya, proses pelatihan dan pembelajaran ya pada ANN, pada jaringan saraf kedua ada dua. Pertama adalah pembelajaran terawasi atau istilahnya supervised learning. Oke. Di dalam ANN ada dua proses pelatihan dan pembelajaran. Yang pertama adalah supervised learning. Di mana itu supervised learning? Jika output yang diharapkan telah diketahui sebelumnya, pada proses pembelajaran, satu pola input akan diberikan ke satu neuron pada lapisan input. Pola dirambatkan di sepanjang jaringan saraf hingga sampai ke neuron pada lapisan output. Lapisan output akan membangkitkan pola output yang nantinya akan dicocokkan dengan pola output targetnya. Bila terjadi perbedaan pola output hasil pembelajaran dengan pola target akan muncul error. Ya, jadi bila terjadi proses pola output, jika hasil outputnya ya beda dengan pola target, maka akan muncul error. Ya. Tapi nggak apa-apa, justru ini nanti di dalam ilmu ini error ini kita harus tahu error juga. Errornya di mana? Kesalahan di mana? Jika error masih cukup besar, kemungkinan masih perlu dilakukan pembelajaran lagi. Jadi gini, eh, ketika proses nih dari input, lalu hidden layer, ya nggak? Layernya berlapis-lapis, oke, berproses setiap lapis sampai hasilnya output. Oke. Dari hasil output, kan diketahui. Lalu ternyata beda dengan target. Nah, jadi misalnya target, ya misalnya pengennya outputnya 10 gitu. Tapi ternyata setelah diproses, hasilnya 9 gitu. Kan terjadi error. Makanya berapa saat ini. Ketika misalnya terjadi hasilnya error, misalnya inginnya 10, hasil setelah proses 9 berarti kurang kan? Maka itu akan terjadi proses pembelajaran lagi. Maka dia proses lagi ke dalam sistem. Itu adalah proses supervising learning. Ya, ya termasuk pembelajaran terawasi. Ya, jadi yang yang menggunakan proses supervised learning itu adalah Hop rule, perceptron, delta rule, backpropagation, learning factor quantization. Nah, nanti saya akan ajarin backpropagation ya. Nah, backpropagation itu menggunakan metode supervised learning. Ya. Jadi ini saya sombing ya. Backpropagation itu, jadi tadi, misalnya ada proses nih, INF dari input, lalu masuk ke hidden layer, sampai hasilnya output. Di mana dari proses ini, ya, ya itu outputnya misalnya 15, ya outputnya 15. Tapi setelah proses ternyata outputnya 10. Maka dia akan
bahkan proses lagi, pembelajaran lagi, ya, sehingga eh, oh, sorry, oke, jadi maksudnya gini, misalnya di proses dan proses HNN, inginnya hasilnya 7, ya, lalu ternyata setelah diproses sini 9 atau 5, nggak sesuai dengan ini, berarti itu error kan? Nah, di atas sequence lagi, itu lagi ke dalam history, sehingga hasilnya nanti errornya sifat 7. Itu adalah supervisor. Lalu kedua adalah pembelajaran tak terawasi, unsupervised learning. Gimana prosesnya? Pada metode pembelajaran yang tak terawasi, tidak diperlukan target atau output. Ya, jadi di dalam supervised learning memerlukan target output. Target itu harus tujuh kayak tadi misalnya tembak ya. Itu yang harus tujuh. Ternyata maksudnya 5. Ternyata maksudnya 9. Kan dia akan diproses lagi. Sehingga sesuai dengan target. Kalau di dalam unsupervised learning, ini tidak buat target. Kan hasilnya berapapun, nggak masalah. Ya, tidak ada unsupervised learning. Oke. Self-concept pembelajaran tidak ditentukan mesin yang seperti apa yang diharapkan. Pelajaran. Selama proses pembelajaran, nilai duduk disusun dalam suatu range seperti tergantung pada nilai input yang diberikan. Tujuan pembelajaran adalah pengelompokan titik yang makin sama dalam suatu area tertentu. Pembelajaran ini biasanya sangat cocok untuk melakukan klasifikasi pola, yang termasuk pembelajaran kalkulasi yaitu metode Post-Edit. Biasanya ekspor masuk yang ini klasifikasi. Oke, sampai sini ada yang mau naik. Oke, ya, dalam saat. Oke, di sini ada yang. Oke, sekarang ini, komponen jaringan saraf ini. Di dalam jaringan saraf ada istilah neuron, ya, sel saraf yang akan transformasikan informasi yang diterima melalui sambungan keluaran melalui neuron-neuron yang lain. Pada jaringan saraf di luar, tentang neuron merah kenal dengan nama bobot. Ya, hubungan antara neuron-neuron ini dinamakan dengan bobot. Soal input. Input ini punya bobotnya. Satu neuron sebenarnya punya bobot. Ya, yang pertama adalah fungsi aktivasi dari neuron. Fungsi aktivasi tadi bermacam-macam ya. Ada yang biner, ada yang analog, ya enggak? Simbolnya ini. Nah, ini adalah output. Ya, jadi kalau kita lihat simbol seperti ini adalah komponen dari jaringan saraf virtual. Oke, pada jaringan saraf, neuron-neuron akan dikumpulkan pada lapisan-lapisan atau layer yang disebut dengan lapisan neuron. Layer, mungkin layer, dan layer ya. Faktor seperti untuk menentukan program dari neuron adalah fungsi aktivasi dan pola bobot. Fungsi aktivasinya apa dan bobotnya ada berapa. Informasi yang diberikan pada jaringan saraf akan dilambatkan ke lapisan dan lapisan, mulai dari input sampai ke lapisan outputnya melalui lapisan yang lainnya, yang dikenal dengan lapisan confident layer. Tergantung pada algoritma pembelajarannya, bisa jadi informasi tersebut akan dilambatkan secara mundur pada jaringan.
ini ada lapisan tunggal. Tadi ini inputnya, ini outputnya ya. Ini bobotnya nih. Satu ya, dia mempunyai bobot ya. Bobotnya kalau ini bisa di dalam bentuk nominal ya, 1 sampai 2 juta ya, gantung dari. Oke, itu ada bobot. Nah, ini yang multi layer. Nah, jet satu ini adalah jet 2 ini layer, lapisan layer, hidden layer. Ini contohnya satu hidden layer. Realnya itu bisa berjuta hidden layer. Ya, bisa berjuta-juta hidden layer. Tergantung dari chipnya atau yang terjadi RAM-nya. Itu tadi properti ya. Ini tadi fungsi aktivasi kan. Ya. Ini udah saya ada berikan di materi ya. Kalau kalian ya. Dan ini inputnya jika X sama dengan 0, ya, bisa pakai matematika ya. Sama lebih bisa sama dengan berarti lebih sama dengan ini yang di atas nih. Kalau X sama dengan 0 nih. Kalau X-nya lebih kecil dari 0 itu nih. Ya kan gitu ya. Terus, ini contoh fungsi aktivasi contohnya nih ya. Fungsi ini bisa bernilai nah, jika inputnya kurang dari min setengah. Kayak min setengah mana ini? Dan nilai akan menilai 1 jika inputnya lebih dari setengah. Lebih dari setengah. Kan gitu. Di min setengah, ternyata inputnya lebih dari setengah, berarti lebih dari 0 ya. Di depannya 0. Ini adalah ya. Kalau min setengah, 0. Ini kan 0 ya nggak? Kalau lebih dari lebih dari 0, setengah itu contoh tadi supervised learning, unsupervised learning. Ada tiga itu adalah hybrid learning. Jadi gabungan antara supervised learning dan unsupervised learning. Ya, di dalam jaringan sama kedua ada tiga metode belajar. Supervised learning, unsupervised learning, dan hybrida learning. Hybrida itu gabungan antara supervised dan unsupervised. Oke, sampai sini ada yang mau nanya? Hmm. Oke, kalau nggak ada kita langsung ya. Nah, ini contoh dari supervised learning. Jadi yang harus ada target ya. Oke, contohnya adalah hook rules. Oke. Pada metode pembelajaran yang paling sederhana, pembelajaran dilakukan dengan cara memperbaiki nilai bobot sedemikian rupa. Sehingga jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya dalam kondisi on, pada saat yang sama, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Ya, itu namanya hook rule. Ya, ya, jadi metode pembelajaran paling sederhana pembelajaran dilakukan dengan cara memiliki nilai bobot sedemikian rupa hingga jadi ada masukan tuh. Jika ada dua neuron yang terhubung dan keduanya dalam kondisi on kayak ini, kondisi on nih W1 W2 pada saat yang sama, saatnya bersamaan, maka bobot antara keduanya dinaikkan. Ya, itu adalah huruf. Ya. Berikutnya adalah perseptron. Perseptron. Biasanya digunakan untuk mengklasifikasikan suatu tipe pola tertentu yang sering dikenal dengan pemisahan secara linear.
Algoritma yang digunakan mengatur parameter-parameter bebasnya melalui proses pembelajaran. Ini adalah perseptron. Nanti kita di dalam belajar nanti backpropagation, kita menggunakan perseptron, bukan half rule ya. Tapi karena kan harus tahu half rule itu apa tadi ya. Jika ada rule itu, jika ada dua neuron dengan bobot yang sama, ya dengan waktu yang sama, maka bobot antar keduanya dinaikkan. Oke, kalau perseptron gimana perseptron? Ini ada input nih, S1, S2, S3 sampai M. Di mana kita tahu input itu mempunyai bobot, ya. Nah, dari input itu kan akan berproses nih. Ini lambangnya tadi nih, neuron. Berproses untuk menghasilkan output. Oke, nah berproses itu di sini bisa nanti ada layer-layer ya, hidden layer ya. Dari input ke misalnya ini ke neuron itu kan ada jalurnya. Nah ini namanya bias. Ya, ini bias ini bisa digeneralisasikan, bisa disimulasikan dengan angka bias ini. Input juga seperti tadi saya udah jelaskan bisa digeneralisasikan, disimulasikan dengan angka. Maka perseptron juga, perseptron itu namanya bias kalau di dalam ANN. Oke, ini satu-satu. Jadi misalnya inputnya sini W1, W0, biasanya X1, X0 gitu ya, satu-satu. Oke, jadi setiap bobot punya bias ya masing-masing. Oke, ini adalah delta rule. Delta rule itu gimana? Mengubah bobot yang menghubungkan antara jaringan input ke unit output dengan nilai target, nilai delta rule. Ya, nanti di backpropagation kita juga gunakan delta rule. Kenapa? Nilai target. Jadi rules-nya delta itu outputnya itu punya target. Nah, ini backpropagation. Yang nanti kita akan lebih dalami ya. Backpropagation. Algoritma ini biasanya digunakan oleh perseptron dengan banyak lapisan untuk mengubah bobot-bobot terhubung dengan neuron-neuron yang ada pada lapisan tersembunyi. Jadi ini secara sederhananya seperti ini. Ini input layer. Masing-masing punya bobot. Oke, lalu ini ada hidden layer nih, satu lapisan hidden layer. Nah, kita menggunakan tadi perseptron, ya enggak? Di sini di BPPaction juga udah bilang kan perseptron. Kan digunakan konsep perseptron. Satu punya bobot, perseptronnya. Nah, ini dalam satu node bisa itu masuk ke semua hidden layer, ke semua bobot dalam hidden layer. Misal tadi input satu, dia masuk ke hidden layer 1, Z1, Z2, Z3. Oke, seperti itu. Jadi kelihatan kayak jaringan gitu ya. Nah, ini adalah pusat. Ini lalu ada hetero associate memory. Jaringan yang bobot-bobotnya ditentukan sedemikian rupa sehingga jaringan tersebut dapat menyimpan kumpulan pola. Ya, bukan kumpulan pola. Dia mostly pakai hop rule atau delta rule. Karena dipakai pola ya. Sekedar tahu ya, sudah tahu ya. Ada juga bidirectional associate memory. Ya, model jaringan saraf yang memiliki dua lapisan dan terhubung penuh dari satu lapisan ke lapisan lainnya. Pada jarak ini dimungkinkan adanya hubungan timbal balik antara lapisan input dan lapisan output. Ini kayak jaringan saraf tiruan tunggal ya Kak. Ini inputnya, ini output. Oke, learning factor quantization. Oke, ini mirip propagation. Suatu metode yang melakukan pembelajaran pada lapisan kompetitif yang terawasi. Suatu lapisan kompetitif secara otomatis belajar
untuk mengklasifikasikan vektor-vektor input. Kelas-kelas yang didapatkan sebagai hasil hanya tergantung pada jarak antara vektor-vektor input. Ngomong-ngomong, kalau tiba-tiba clock mati, kita nanti ini lagi ya. Oke, ini adalah learning factor quantization. Oke, ada yang mau bertanya? Mungkin kita break dulu untuk sholat asar ya. Nanti mulai lagi 20 menit lagi gitu ya. Gimana? Iya, boleh, Bu. Nah ya, sholat asar dulu ya. Iya. Oke ya, itu kita lanjutkan lagi ya. Oke, makasih. Kita lanjutkan lagi. Setelah ini kita sholat asar dulu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita wabarakatuh. balik lagi ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Oke, kita mulai aja ya. Kita lanjutkan aja ya. Yang lain yang bisa bisa. Oke. Tadi ya, tadi kita bicarakan mengenai artificial ANN ya. Nah, ini contoh sel yang ada di dalam manusia. Oke. Kemarin tadi eh, kita udah bicarakan ya. Jadi kalau di dalam ilmu biologi ini adalah neuron ya, sel gitu ya. Kalau di kita itu adalah neuron ya, neuron. Nah, ini pusatnya kalau di biologi namanya soma, ya kalau kita eh, neuron ya. Nah, ini kalau di sini kan rekan-rekan lihat nih ada dendritnya ya. Nah, ini dendrit di dalam ANN itu kita analogikan, kita eh, generalisasikan adalah input. Di mana kalau di dalam ANN itu ada bobotnya, oke? Lalu ini akson dan ini outputnya. Di dalam tubuh manusia itu ada 10 juta neuron dan 60 triliun koneksi atau input. Ya. Dengan menggunakan banyak neuron secara simultan, otak dapat menjalankan fungsinya jauh lebih cepat daripada komputer cepat yang ada. Ya, seperti tadi saya uraikan bahwa kecerdasan alami itu lebih canggih dibanding kecerdasan buatan apapun yang nanti akan dibikin oleh manusia. Ya, kecerdasan manusia itu lebih canggih di atas kecerdasan manusia. Jadi misalnya nanti manusia udah bisa bikin robot yang canggihnya itu kayak apapun, itu tetap di bawahnya manusia, ya, karena manusia yang tertinggi, otaknya tertinggi diciptakan oleh semesta, alam semesta oleh Allah, ya nggak? Oke, nah ini ya, jadi neuron tadi badan sel kalau di ini di biologi namanya soma. Oke, nah, oke sekarang ini perhatikan ya. Tadi saya udah sempat jelaskan ya. Jadi eh, input ya, ini ada X1 contohnya input kalau di tadi dendrit ya. X1, S2, S3 sampai seterusnya itu adalah stimulus masukan input. Oke, di mana di input itu memiliki bobot. Oke, memiliki bobot. W1, W2, W3 dan seterusnya. Oke. Nah, ini adalah thresholdnya. Di mana di dalam threshold ini, di dalam apa pusatnya soma ini ya atau neuron ini terjadinya threshold fungsi aktivasi ya. Bisa biner, bisa analog itu di sini. Oke. Nah, dari input ke ke neuron ya itu ada perseptron tadi ya. Perseptron itu describe, disimulasikan dengan bias. Oke, jadi
Yang masuk ke neuron itu adalah bobot dikali perseptron. Ya, oke. Nah, ini adalah kurannya. Ya, oke. Sampai sini ada yang mau tanya. Ini harus paham nih, artificial dari neuron ini. Ya, oke. Nah, ini di bidang macam-macam ya. Oke. Oke, tadi kita udah sampai supervised and neural network ya. Nah, sekarang unsupervised ya. Di mana di dalam unsupervised ya itu tidak ada label khusus, tidak ada target ya, tidak ada label khusus, tidak ada target. Artificial neural network dengan sendiri mengumpulkan data-data ke dalam klaster terdekat masing-masing. Ya, jadi eh, untuk unsupervised ya itu tidak ada label, tidak ada target. Kalau supervised ada target, outputnya ada target, harus bagaimana dan apa, harus berapa. Kalau nominal seberapa. Kalau kondisinya harus gimana. Kalau unsupervised tidak ada target, tidak ada label khusus. Oke, contoh algoritmanya adalah self-organizing map. Itu contoh dari unsupervised, pembelajaran unsupervised. Oke, berikutnya adalah di dalam algoritma NN ini, kemampuan jaringan untuk belajar dari lingkungan dan meningkatkan kinerjanya selama proses pembelajaran. Jadi ANN ini, jaringan saraf tiruan ini dia selalu terus-menerus melakukan proses pembelajaran. Never give up, tidak pernah berhenti. Ya, itu adalah sifat harfiahnya dari ANN. Dia selalu aktif, selalu terus aktif tanpa berhenti untuk belajar, untuk melakukan kinerja. Oke, urutan proses pembelajaran di dalam algoritma NN ya. Jaringan saraf distimulus oleh lingkungan. Jadi inputan itu tergantung juga dari lingkungan, kondisi sekelilingnya. Ya. Lalu jaringan saraf mengalami perubahan pada parameter bebas sebagai hasil dari simulasi ini. Jadi di dalam jaringan saraf tiruan ya maksudnya adalah hasil itu tergantung dari parameter-parameter yang diinput. Ya, hasil itu tergantung dari inputan dan juga proses selama parameter selama proses itu berjalan. Itu mempengaruhi hasil atau output. Ya. Lalu, jaringan saraf tiruan menghasilkan cara baru untuk mengenali lingkungan karena perubahan yang terjadi dalam struktur internal. Jadi, jaringan saraf tiruan itu sangat cerdas, ya. Dia bisa beradaptasi di lingkungan manapun berada. Di lingkungan manapun terjadi perubahan di dalam lingkungan. Dia cepat beradaptasi, cepat berinteraksi dengan cara yang baru. Sama logikanya kayak badan manusia aja. Badan manusia kita ini, ya, kalau ada di dalam darah rekan-rekan tuh, misalnya kemasukan zat yang beda atau kemasukan racun, dia akan bereaksi dengan cepat. Ya. Dia akan cepat bereaksi. Sama jaringan saraf tular logiknya juga gitu. Dia akan cepat bereaksi dengan inputan atau parameter yang ada yang terjadi di dalam selama prosesnya itu, proses pembelajaran itu. Ya, jadi kita contohnya makanya ini jaringan saraf tiruan itu awalnya banyak sekali digunakan di dalam proses kesembuhan manusia, kedokteran, kesehatan. Ya. Dan lambat laun beriring dengan perkembangan teknologi, akhirnya bisa dianalogikan, bisa disimulasikan ke dalam matematis ya tadi jaringan saraf tiruan ini. Ya. Oke, sekarang kita lihat. Ya. Ya. Di sini dia ada masukan. Oke, sebelum itu output itu ada layer-layer. Layer-layer itu di sini.
Ya, layer-layer di sini. Oke, ini rumusnya bobot. Ini nanti pertemuan berikutnya kita akan ini ya. Cuman rekan-rekan lihat dulu ya. Nah, jadi di dalam di sini nih di nggak ada ini yang yang ada tidak. Nah, sekarang perseptron. Ya. Tadi kita udah sempat itu perseptron ya. Sekarang lebih detail nih karena perseptron ini banyak digunakan ya. Logiknya apa pengertiannya rekan-rekan wajib tahu. Perseptron itu eh, nggak jauh dari ANN. Jadi dalam ANN itu hampir apalagi kalau menggunakan algoritma backpropagation ya, itu perseptron. Ya, konsep perseptron yang digunakan. Oke, perseptron dikembangkan oleh Frank Rosenberg dan beberapa peneliti lain pada akhir tahun 1950-an. Saya belum lahir, mereka udah ini ya. Dan di kita baru kira-kira 10 tahun yang lalu masuk ilmu perseptron ini. Ya enggak? Makanya ketinggalan sekali kita. Nggak apa-apa. Oke, kayaknya mereka barat udah bisa bikin robot. Karena tahun 90-an udah bisa bikin robot. Karena tahun 50-an udah diajarin perseptron, ANN ya. Ya. Pengenalan aturan belajar untuk pelatihan jaringan perseptron untuk memecahkan masalah pengenalan pola. Ya, jadi perseptron itu untuk pada intinya untuk pengenalan pola pada sebuah jaringan. Perseptron bisa belajar ketika diinisialisasi dengan nilai acak untuk bobot dan bias. Ya, perseptron itu bisa belajar, dia bisa berjalan dengan sendirinya, bisa belajar ketika diinisialisasi dengan nilai acak atau nilai random. Jadi nilai random dia bisa bekerja tuh. Di nilai random perseptron itu bisa bekerja untuk bobot dan bias. Proses pembelajaran perseptron, ya itu kalau ingin tahu perseptron itu selisih keluaran Y dari targetnya. Jadi misalnya yang tadi saya udah di awal jelaskan ya, itu eh, misalnya, bentar, saya ini yang lain dulu ya, gambar yang lain ya, menjelaskan. Ya, nah, kelihatan ya. Oke, misalnya ini. Misalnya ada input, ada sebuah sistem ANN. Inputannya, input layer, ya nggak? Ada W-nya, lalu ini biasnya, ini hidden layer, satu hidden layer dua. Jadi, kalau dari inputan W1 lalu ditambah dengan masing-masing dikali dengan biasnya, ya, maka di sini dia akan jadi inputan buat hidden layer ini. Berikut juga nanti di sini ada satu nilai ya, bobot kali bias. Dan ini masuk ke hidden layer berikutnya dengan bias ya, dikali lagi dengan bias, maka dia akan jadi inputan di hidden layer kedua. Lalu berproses lagi dengan biasnya, maka menjadi output. Oke, nah, kaitannya dengan perseptron tadi, misalnya ada sebuah rangkaian ANN, ya, di mana ANN menggunakan supervised learning. Di mana supervised learning itu adalah outputnya memilih target, mempunyai target, ya. Misalnya targetnya 9, gitu ya, misalnya. Lalu ada proses nih ANN, ya. Ada inputan, ada bias, masuk ke Z1, hidden layer 1, setelah itu masuk ke Z2, lalu output ternyata nilainya adalah misalnya 7. Tidak sesuai dengan target, target itu 9. Maka 2, 9 kurang 7, 2, 2 itu adalah perseptronnya, adalah errornya. Gitu ya. Oke, oke. Sekarang kita balik lagi ke tadi ya.
Jadi mana ya? Kita bahas mana? Perseptran ya. Oh ya, belum perseptran. Ya. Ya. Jika besarnya selisih dapat, jadi proses pembelajaran perseptron hitung selisih keluaran Y dengan target D. Misalnya keluaran yang tadi 7, targetnya 9. Jadi selisihnya 2 ya. Oke. Jika besarnya selisih dapat ditoleransi, maka Y atau output diterima. Tetapi jika selisih tersebut tidak dapat ditoleransi dan banyaknya iterasi belum tercapai, maka dilakukan pembauran bobot W dan bias B, lalu dilakukan komputasi ulang. Jadi kalau misalnya selisihnya antara keluaran dengan target itu besar, maka dilakukan perhitungan ulang. Tapi kalau selisihnya sedikit, tidak dihitung ulang. Oke, nilai baru bobot dan bias tergantung eh, pada nilai apa istilahnya nih, nilai perseptronnya. Oke, nah ini bobot, ini bias. Oke, sinyal error tadi nih, DK dikurang target dikurang input, sinyal error. Perubahan bobot ya tadi, misalnya eh, ya dari input ke hidden layer 1 dikali itu setelah masuk hidden layer 2 dia menjadi input, berubah bobotnya. Bobotnya berubah tergantung dari biasnya. Ini bobot baru. Jadi perubahan bobot itu ketika masuk ke hidden layer berikutnya, misalnya berlapis-lapis, maka dia menjadi bobot baru. Ini. Oke, ini jadi gini. Dalam proses ANN ya itu eh, kadang bisa berlanjut, kadang tiba-tiba harus berhenti. Ya, oke. Berhentinya gimana? Oke. Pertama, biasanya sebuah proses ANN itu berhenti jika tidak adanya error pada nilai keluaran semua vektor masukan. Jadi misalnya ketika nilai keluaran output sama dengan target, maka akan berhenti. Ya, proses ANN itu akan berhenti jika output sama dengan target. Karena ANN itu mostly menggunakan proses unsupervised learning. Ya, ketika dihitung misalnya targetnya 9. Ketika dihitung ternyata 9,1 kurang lebih sama ya enggak? Maka dia akan dengan proses pelatihan atau learningnya. Berikutnya, sum of subtracted error atau SME dan mean of subtracted error ini adalah perhitungan errornya. Jika nilai orang tercapai di bawah MSE, maka iterasi dihentikan. Jadi kalau error sedikit, ya di bawah 0, berapa gitu ya, itu dihentikan, otomatis dilanjut. Tapi jika tidak lebih, ya maka otomatis proses ANN itu, proses pembelajaran, proses kerjanya ANN itu akan dilanjutkan. Oke, berikutnya ini adalah algoritma. Ini dilakukan nanti beberapa. Oke, sampai sini ngomong berarti coba apa ya?
santai aja ya. Oh, ya. Saya di sana nggak sih? Nggak kenalan ya? Hmm, udah kalau gitu kita nanti lagi aja ya. Oke ya. Kita lanjutkan nanti aja ya. Hmm, Hari berikutnya ya. Nanti saya kabari di WA aja ya. Nah ya, kita nanti aja ya. Soalnya nggak kedengeran ya. Di sini hujan lebat soalnya tiba-tiba ini. Hujan lebat. Ya. Ya, oke ya. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Oke, yang udah selamat belajar. Nanti kita lanjutkan dan nanti ada tugas ya, tugas wajib yang harus dikerjakan. Tapi nanti pertemuan berikutnya. Insya Allah hari Selasa mungkin ya, Selasa ya. Kalau nggak salah Selasa. Oke, oke. Kalau begitu kita sudahi sampai next pertemuan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.